Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hati kita merasakan syukur yang sangat dalam atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita buktikan dengan amal ibadah kita. Kita manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam bersama mari kita lantunkan. Jadi kita bersalawat dulu Bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahu suduri. Sambung. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyidan
muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali saya bertemu dengan ibu-ibu yang sudah cukup lama. Saya bertemu ibu-ibu ini sejak tahun 95. 95 sampai 2005. Sampai 2005 tuh sering sini. Waktu itu bersama dengan Bu Yusnani. Ya. Dengan Bu Yusnani gantian di sini, beliau pindah ke Lintau. Ya. Alhamdulillah udah lama sekali kita tidak ketemu, Bu, ya. Jadi ini sangat bahagia sekali, Bu, ya. Bu Desa ini orang tua murid Wak. Jadi mungkin insya Allah ibu nggak asing lagi nih, orang-orang lama semuanya. Ya. Tapi untuk mengingatkan kembali perkenalan awal dan juga mengulang sebenarnya. Saya tinggal di Telawi. Jadi tugas dulu mengajar di SMA 2 Sawalunto di Telawi ini mulai dari Desember 95 sampai Desember 2013. Jadi 18 tahun mengajar SMA 2. Kemudian 2013 pindah ke kantor Dinas Pendidikan. 7 tahun di Dinas Pendidikan. Ada dedikasi, kabit, sekdis. Sudah itu Covid kemarin 2020 diberi amanah jadi camat Silungkang. Di camat Silungkang 2,5 tahun, tinggal di Silungkang di Moroklaban. Dan mulai Januari kemarin, Januari 2023, dipindah lagi mungkin untuk mengakhiri jabatan. Sekarang di Dinas Perhubungan. Tempat tinggal balik ke Telawi. Karena kita punya rumah di Perumnas, di jalan ke Sulit Air. Tetangga dari Bu Rina. Bu Rina Paim adanya. Ini sekilas perkenalan. Kemarin Bu Rina minta nelpon bisa ngisi majelis taklim. Insya Allah sangat bisa. Udah sangat lama tidak bertemu ibu-ibu di sini. Karena terbayang oleh kami, alhamdulillah majelis taklim Masjid Baitul Amal Sijantang ini bersemangat. Ya Bu ya? Bersemangat. Hadir ramai. Dan inilah yang diharapkan, yang kita minta juga demikian. Ya alhamdulillah beberapa kesempatan kita juga mengisi majelis taklim ibu-ibu. Kalau di Silungkang ada di Al-Falah, Al-Falah itu juga cukup ramai. Nah, yang agak sepi itu di tengah kota. Ya, di tengah kota. Kemudian kemarin hari Kamis ya. Sudah asar ini juga saya juga ngisi majelis taklim ibu-ibu di Masjid Al-Irsyad Pasar Remaja. Di Masjid Al-Irsyad Pasar Remaja itu ya semangatnya bagus. Cuman yang semangat baru sekitar 10 orang. Ya. Jadi cuman pojok situ aja gitu. Ya. Tema kita pada sore hari ini kemarin saya tanya ke Bu Rina, apa temanya Bu Rin? Ya, katanya pokoknya semangat sajalah katanya. Ya. Jadi temanya ya semangat hadir di majelis taklim untuk mendapatkan sakinah.
sakinah, dalam bahasa kitanya ketenangan, ketentraman, sakinah. Mari kita baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah untuk menguatkan ini dan semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadis dulu Ibu. Hadis sahih riwayat Muslim. Insyaallah ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz. Kita kuatkan kembali untuk kita, untuk menyemangati kita. Karena majelis ta'lim ini majelis yang paling mulia. Bahkan Rasulullah nyebutnya ya di antara taman-taman surga. Jadi di antara taman-taman surga itu adalah majelis zikir, majelis ta'lim. Ya. Saya bacakan hadisnya, mari kita simak bersama. Apa kata Rasulullah? Wa ma ajtami'u qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum. Kaum berarti kita kan kaum ibu-ibu. Kaum majelis taklim. Ya. Tiadalah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, di antara rumah-rumah Allah berarti berkumpul kita di masjid. Fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mereka membaca kitab Allah. Nah, tadi sudah diawali oleh ibu kita tadi. Membaca Al-Quran dan terjemahannya. Sungguh pun satu orang yang membaca, kita yang mendengarkannya juga sama. Mendapat pahalanya. Ya. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Nah, setelah kita dibuka dengan baca Al-Quran tadi, kemudian bersama sekarang kita belajar. Yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan di antara mereka belajar satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah turunkan kepada mereka sakinah. Allah turunkan kepada kita yang hadir di majelis ini sakinah. Sakinah itu ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ini manfaat yang pertama. Hadir saja di majelis taklim, duduk saja, dengarkan orang mengaji, ikuti arahan, ikuti nasihat. Allah beri yang pertama. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan atas mereka sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa kita. Itu baru yang pertama. Berikutnya wa ghasituhumur rahmah. Dan mereka dinaungi oleh rahmat. Kasih sayang Allah menaungi kita. Yang ketiga wa hafadhuhumul malaikah. Dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah. Malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Yang keempat, dan Allah menyebut nama-nama mereka satu persatu di hadapan makhluknya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan Allah sebut nama satu persatu dari yang hadir pada majelis taklim itu di hadapan para malaikat yang berada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rawahu Muslim. Ini keutamaan kita hadir di majelis taklim. Oleh karena itu sekali lagi sungguh pun kita sudah bersemangat, kita pertahankan semangat kita itu. Kemudian kita ajak sanak famili, saudara, tetangga kita. Saya yakin satu desa si Jantang Koto ini belum semuanya nih. Belum ya Bu? Kalau semuanya lebih udah penuh masjid nih. Ya.
Nah, ini dulu yang pertama. Jadi manfaat keutamaan kita hadir di majelis taklim itu, yang pertama kita dapat sakinah, ketenangan batin. Yang kedua kita dapat rahmat, kasih sayang. Apalagi kita bertemu satu dengan yang lain, saling sapa, saling salam, ya, saling tegur. Subhanallah. Ini majelis yang semuanya kita dapatkan di sini. Kita memperkuat tali silaturahim kita, persaudaraan kita, ya. Kemudian yang ketiga, kita dikelilingi, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat-malaikat rahmat menjaga kita. Kalau sudah malaikat yang menjaga kita, setan nggak sanggup untuk mengganggunya. Kemudian nama kita satu persatu disebut oleh Allah di hadapan hamba-hambanya. Itu fulan, ibu yang jauh rumahnya dari masjid itu hadir di majelis taklim. Nama-nama kita dicatat sedemikian rupa. Dan mulai dari berangkat kita dari rumah tadi, kita niat ke masjid ini kan dua. Yang pertama sholat asar berjamaah, yang kedua mengikuti pengajian majelis taklim. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang niat dari rumah, apalagi dia sudah mengambil wudhu dari rumah, menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ilmu, langkah pertama diangkat derajatnya, langkah kedua diampuni dosanya, Masya Allah. Langkah pertama diangkat derajatnya, sehingga derajat kita tinggi di sisi Allah, dan langkah kedua diampuni segala dosanya. Baru jalan saja kita sudah diampuni dosa kita. Sudah diangkat derajat kita. Dan tanda bukti orang beriman itu, kata Rasulullah juga demikian. Kalau engkau lihat orang yang pulang balik ke masjid untuk beribadah kepada Allah, pastikan dialah orang yang beriman. Jadi tanda-tanda orang beriman itu, yang utama itu dia sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid. Ini poin yang pertama, memberikan semangat kepada kita dan kepada kami juga demikian. Mari kita sisihkan waktu ini sedemikian rupa. Sehingga bagus sebagai pembawa acara tadi, rasanya baru Jumat Patang Pak hadir di Majelis Taklim, kinilah tibolo le. Alhamdulillah. Karena kalau ibu-ibu tidak semangat di Majelis Taklim ini, kapan lagi kumpul? Kalau bapak-bapak wajib mereka sholat Jumat setiap hari Jumat, wajib hadir ke masjid untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Mau tidak mau dia mendapatkan khutbah. Mau tidak mau dia mendapatkan siraman rohani. Nah, kalau ibu-ibu tidak aktif ikut dalam majelis taklim, kapan waktunya? Karena sholat Jumat tidak hadir, ya kan? Nah, maka inilah waktunya. Nah, maka anggaplah ini sebagai kewajiban, sebagaimana bapak-bapak kewajiban juga datang ke masjid untuk mendapatkan khutbah. Dan alhamdulillah kita jadikan Jumat. Dari bahasanya pun juga kita atur sedemikian rupa dari Jumat ke Jumat. Yang lucunya kadang-kadang kan sejelas kita acara Jumat disebutnya Minggu. Dari minggu ke minggu, acara awak Jumat mah kok Minggu. Ya. Itu ibu-ibu yang poin pertama. Dari tempat untuk mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa itu, nomor satu adalah majelis taklim. Ya. Mungkin terasa ibu kalau di rumah mungkin ya galau, mungkin ya rusuh, ya datanglah ke masjid, datanglah ke majelis taklim. Insya Allah Allah akan berikan sakinah. Siapa yang memberikan sakinah itu? Allah. Nah, ini bisa juga nanti. Apa keterangannya? Lihat dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 4. Surat Al-Fat. Al-Fat itu surat ke-48. Surat ke-48 ayat 4. Apa kata Allah di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata
fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma'a imanihim. Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi sakinah, tentram itu letaknya di hati. Nah, Bu. Ya. Jadi letak ketenangan itu di hati. Ya. Kalaulah hati tenang, ya, maka insya Allah otak pun dia akan berpikir jernih. Ya. Kalau otak berpikir jernih, maka dia akan terungkap dalam bentuk kata-kata yang baik. Enak? Kan yang awak keluarkan kalimat-kalimat itu kan diolah oleh otak dulu. Nah, otak ini akan baik kalau hati itu baik. Di sumber utama itu di hati. Nah, Allah mengatakan wallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman ke dalam hati manusia. Kalau sudah hati kita tenang, tentram, insya Allah nanti berpikir pun juga baik. Kalau sudah berpikir baik, keluar kata-kata yang baik. Kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa saja? Banyak. Ketika kita bertemu, Assalamualaikum. Ketika kita lupa, Astagfirullahaladzim. Ketika kita sesuatu, Masya Allah, Subhanallah, ya. Ketika mendengar berita buruk, innalillah. Kalimat-kalimat yang keluar, yang meluncur dari lisan kita itu kalimat-kalimat yang baik. Sampai kapan? Sampai akhir kalimat kita. Kata Rasulullah, man akhiru kalam, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir katanya, akhiru kalam, akhirnya akhir kata. Akhir kata itu maksudnya gimana? Tidak ada kata-kata lagi setelah itu. Tidak bisa mengecek setelah itu akhir kata namanya. Akhiru kalam. Ya. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Dijamin, Allah jamin masuk surga. Nah, kita lihat alurnya tadi. Alurnya, Allah turunkan sakinah ke hati kita, fi qulubil mu'minin, ke hati orang-orang yang beriman, sehingga hatinya tentram, hatinya tenang. Hati tentram, hati tenang membuat pikiran kita juga berpikir jernih, berpikir baik, keluar dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik disebut kalimat thayyibah. Salah satu dan yang paling utama kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tentu sebaliknya, nak. Sebaliknya kalaulah hati rusuh, hati tidak tenang, hati tidak tentram, itu masuk naik ke otak, otak pun pikirannya juga kalau orangnya punya Victor, pikirannya kotor. Pikirnya pun pikir yang kotor juga. Kalau udah pikirannya buruk, keluar kalimat-kalimat yang buruk. Kalimat-kalimat yang sayyiat, kalimat-kalimat yang buruk. Sehingga daerah di perjalanan di mana kita mendengar lajali awak dapat musibah, ini bercari ya. Ya kan? Lajali nabrak orang, ini mencari sesuatu. Bahkan kadang menegur kawan pun dengan kalimat yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau kata-kata yang keluar tidak baik, menunjukkan otaknya tidak baik. Kalau otaknya tidak baik, hatinya galau. Hatinya juga tidak baik. Ini. Jadi ini pentingnya sakinah dalam kehidupan ini. Allah masukkan, Allah turunkan anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman.
Untuk apa sakinah itu? Allah sendiri yang menjawab, liyasdadu imanam, untuk menambah keimanan mereka. Masya Allah. Jadi kita hadir di majelis talim untuk mendapatkan sakinah. Setelah kita dapat sakinah, dengan sakinah itu tenang hati kita. Tenang hati kita, bertambah keyakinan kita. Liyasdadu imanam, untuk menambah keimanan mereka, ma'a imanihim, bersama keimanan yang telah ada. Maksudnya bersama keimanan yang telah ada itu gimana? Insya Allah Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya kita sudah beriman. Yakin kita sudah beriman. Bukti berimannya kita sudah Islam. Sholat, ya nanti kita bahas apakah sholatnya tepat waktu, khusyuk dan sebagainya. Paling tidak kita punya dasar, kita sudah beriman. Sudah Islam. Tapi tidak cukup hanya Islam begitu saja. Harus ditambah keimanannya tadi. Untuk menambah keimanannya kemana? Hadir di Masjid Salim. Dengan hadir di Masjid Salim, Allah turunkan sakinah ke hati kita masing-masing. Dengan sakinah itu menambah keimanan kita. Bersama keimanan yang ada. Jadi kalau tadinya mungkin 50, dengan kita hadir risiko tambah 50, jadi 100. Hadir lagi 50, 150 dan seterusnya. Allah yang menyatakan demikian. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Masya Allah, ayat berikutnya. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan milik Allah lah tentara-tentara di langit dan di bumi. Para malaikat mengelilingi kita. Allah suruh kelilingi, naungi orang-orang yang hadir di majlis taklim itu. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini tempat yang paling mulia, sarana untuk mendapatkan sakinah adalah majelis taklim. Yang kedua, ini yang pertama baru. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu, yang pertama hadir di majelis taklim. Yang kedua, sakinah itu didapatkan dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Zikir itu apa saja? Semua kalimat thayyibah. Sholawat yang kita baca tadi itu juga bagian daripada zikir. Makanya kita awali dengan sholawat tadi. Ibu-ibu dengan mendengar sholawat tadi, hati rusuh atau senang? Alhamdulillah. Kalau ada orang mendengar sholawat yang bagus tadi, sholawat tadi itu disebut, orang nyebutnya sholawat Jibril. Orang mendengar sholawat tadi hatinya menjadi rusuh, itu bahaya. Tapi kalau hati kita tenang, suaranya rancak. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sering kita lantunkan sholawat itu, kapanpun, dimanapun, di tempat yang baik. Insya Allah Bu, itu akan menenteramkan hati kita. Akan menenangkan jiwa kita. Atau dengan kalimat yang lainnya, yang biasa dilazimkan oleh Ustadz Arifin Ilham almarhum. Ibu dulu sering mengikuti pengajian Ustadz Arifin Ilham. Setiap memulai pengajian, sebelum berikan nasihat, beliau mengajak kepada semua yang hadir untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, kalimat-kalimat zikir ini mari sering kita lantunkan. Baik dalam waktu khusus di setelah sholat misalnya. Setelah sholat kita baca zikir sesuai dengan adab-adabnya. Ataupun tidak setelah sholat, di rumah, ya, di dapur sambil masak. Yang tidak boleh kan di tempat kamar mandi, baru tidak boleh. Tapi kalau di rumah, di jalan, sambil kita jalan-jalan, lantunkan kalimat-kalimat thayyibah, itu manfaatnya untuk menenangkan hati kita. Ini jelas sekali. Nah, dalilnya coba lihat surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 28. Surat 13, ya, surat Ar-Ra'd, ayat 28. Nah, ini ibu-ibu yang bawa gadget ini mudah nih. Ya kan? Surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 28. Apa artinya? Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Sekali lagi Ibu, hati kita ini menjadi tentram, tenang, damai karena kita mengingat Allah. Bukan mengingat yang lainnya. Kalau mengingat yang lainnya malah risau kita. Apa contohnya? Ya. Contoh misalnya ibu punya anak yang sedang dirantau. Nggak tahu mungkin dia sedang merantau ke Jakarta atau ke mana lah. Ya. Ketika kita mengingat mereka, yang terpikir, lailah anakku dalam kondisi baik-baik saja. Kira-kira lah makan alun ya. Kalau lah mengecan, awal atau lambi mengirim bekal. Mungkin alun makan. Pasti rusuh kita kan. Anak sedang berjalan. Misalnya anak pergi ke Padang. Baru berangkat kita ingat dia. Di perjalanan. Ya. Lah aman di jalan. Hari hujan lambi. Ya. Takut terjatuh. Takut dan segala macam. Akan membuat kita rusuh. Ya. Tapi kalau kita ingat bersamaan itu pada Allah. Ya Allah. Engkau maha penyelamat. Ya kan? Selamatkan anakku dalam perjalanan. Ya Allah, aku titipkan rumah ini. Jadi kalau nanti adab-adab perjalanan itu, saya banyak di perhubungan, sering juga ngasih pengajian adab pada perjalanan. Ketika kita akan pergi berjalan itu, ada salah satu doanya. Allahumma hawin alaina safarona hadza watwin anna ba'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wa khalifatu fi ahli. Itu salah satu doa dalam perjalanan. Ya. Ya. Ya Allah, ya lindungilah kami dalam perjalanan ini, dekatkanlah dari kejauhannya. Ya kan? Ya Allah, Engkau adalah sahabatku dalam perjalanan. Bayangkan kita kepada Allah mengatakan itu, anta sahibu fis safari. Ya Allah, Engkau sahabatku dalam perjalanan. Kalaulah Allah menyertai kita dalam perjalanan, insyaallah aman. Nah, di ujung doanya ini, wa khalifatu fi ahli, dan Engkau jaga keluarga kami yang kami tinggalkan. Jadi harta, rumah, keluarga yang kita tinggalkan, kita minta kepada Allah untuk menjaganya. Hati tenang. Karena sudah kita serahkan kepada
kepada Allah. Makanya orang beriman itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram karena dia selalu ingat kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, hati itu menjadi tentram. Nah, urutan ingat kepada Allah itu yang pertama adalah sholat. Jadi zikir kalimat-kalimat thayyibah itu kedua. Ya, ingat kepada Allah itu yang pertama itu adalah sholat. Sholat itu adalah salah satu cara mengingat Allah dan yang paling utama. Coba lihat Al-Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Surat 20 ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kemudian bagaimana untuk mengingat Allah itu dengan cara apa? Surat Toha, surat ke-20 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Lihat ya. Surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kita tahu nama Tuhan kita Allah itu Allah sendiri yang menyampaikan melalui lisan Nabi kita yang tertulis dalam surat Toha ayat 14. Jadi kalau ada yang tanya, kok tahu Wak nama Tuhan awak Allah dari siapa? Tentu dari Nabi. Nabi dari wahyu. Wahyunya tertulis dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Aku maksudnya Allah tadi. Ya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, jadi untuk mengingat Allah itu yang pertama-tama adalah salat. Oleh karenanya kami mengajak kepada kita semuanya, kita jaga ibadah salat kita Ibu-ibu sedemikian rupa, baik waktunya, caranya ya, supaya sempurna sholat kita, kualitasnya bagus, sehingga akan mendatangkan sakinah fi qulubil mu'min, akan mendatangkan ketentraman, ketenangan dalam hati kita. Baik, poin ketiga sholat. Jadi yang kedua zikir, yang ketiga sholat, setelah itu selesai. Nanti tanya jawab. Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya dan kepada diri saya sendiri, mengatur waktu diserahkan kepada kita dan Rasulullah sudah membimbing kepada kita. Bagaimana cara mengatur waktu supaya kita mendapatkan waktu-waktu mustajab. Dimulai dari kata Rasulullah, orang yang beriman itu cepat tidur, cepat bangun. Dimulai dari situ, dimulai dari tidurnya dulu. Jadi karena ini sangat merisaukan sebenarnya, terutama sekali di kalangan anak-anak muda ya. Ya, tapi kita akan menjadi contoh nanti. Jadi agama yang benar itu ya cepat tidur, cepat bangun. Apa maksudnya? Kebutuhan fisik kita tetap kita penuhi, yaitu tidur. Kalau tidak ada orang ibadah semalam itu nggak ada. Ya. Jadi kata Rasulullah, kita itu disuruhnya cepat tidur, cepat bangun. Kita lihat malam dulu. Malam itu Bu, itu jumlah jamnya 9. Yang dikatakan malam itu kan setelah sholat Isya. Maghrib itu sore itu. Jadi yang dikatakan malam itu setelah sholat Isya itu baru malam. Orang pulang dari masjid sholat Isya itulah malam namanya. Nah, malam itu mari kita hitung. Anggaplah waktunya sama. Setelah sholat Isya itu jam 8. Subuh jam 5. Walaupun sekarang kurang jam 5 ya. 8 itu kan 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi malam itu 9 jam. Malam itu 9 jam. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di sepertiga malam ketiga, nah, itu makanya Rasulullah membagi jam malam itu menjadi 3. Setelah kita hitung ternyata memang 9. Kalau 9 dibagi 3 kan pas tuh. Tidak ada setengahnya. Gitu. Nabi kita itu orang pintar. Sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di sepertiga malam ketiga, kemudian dia mohon ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Orang yang minta kepadaku, pasti ku beri. Oleh karenanya Nabi mengajarkan, sebaiknya malam itu kita tidur tidak boleh terlarut malam. Kalau kita orang udah umur 50 tahun ke atas, itu kebutuhan tidur kita 5-6 jam sudah cukup. Jadi kalau anak-anak ya 8 jam. Jangan pula kita orang tua 8 jam pula ya. 5-6 jam itu cukup, Bu. Ya, standar. Nah, Allah Ta'ala sudah sholat Isya jam 8. Mungkin masih bincang-bincang, ngobrol-ngobrol 1 jam atau 2 jam. Paling lambat 2 jam. Kita usahakan jam 10 itulah mati lampu. Jam 10 itulah mati lampu. Atau kalau syukur jam 9 sudah mati lampu. Kalau jam 10 saja kita anggap paling malam, kita tidur sudah cukup. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Usahakan paling tidak itu jam 4 sudah bangun. Syukur kalau kurang dari itu. Ibu-ibu lain apa? Insyaallah. Ya. Jadi kata para ulama soleh itu, 1 jam sebelum masuk waktu subuh, usahakan kita sudah bangun. 1 jam. Misalnya kita masuk subuh jam berapa? 1 jam sebelum itu. Usahakan minimal 1 jam sebelum masuk waktu subuh, kita sudah bangun. Kalau kita bisa bangun sebelum subuh, minimal 1 jam sebelum subuh, banyak yang bisa kita kerjakan. Dan itulah waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah dalam kita berdoa. Berwudu, sholat tahajud, tergantung kebutuhan kita. Boleh 2 rakaat atau 4 rakaat, tambah witir. Ya. Setelah itu, sisihkan waktu agak 5 atau 10 menit untuk istighfar. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena itu dinyatakan oleh Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kan waktu sahur kan itu ya. Waktu sahur itu kan waktunya 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum masuk waktu itu adalah waktu sahur. Boleh makan, boleh minum. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba seperti itu. Alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan. 1 jam sebelum masuk waktu itu kita udah seperti hari siang saja. Bahkan kalau walaupun puasa tidak puasa Ibu, kalau alhamdulillah kita sudah terjaga sedemikian rupa, Senin Kamis itu terjaga sekali. Kembali sekali-sekali yang enggak gitu ya. Minum sebelum masuk waktu subuh itu paling nikmat. Jadi pokoknya asalkan bisa bangun 1 jam sebelum subuh, banyak yang bisa dikerjakan. Kemudian kemarin sudah ada yang nanya, ya Ustadz, kami ini bekerja, susah betul pagi ini pergi sholat subuh ke masjid. Karena masak nasi, masak ini segala macam gitu kan. Ya. Ini yang pertama. Kita jaga waktu sedemikian rupa. Kemudian bersamalah kita niatkan, usahakan kita per masjid untuk sholat subuh berjamaah. Pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Dan usahakan sedemikian rupa sebelum azan itu kita sudah di masjid. Sebelum azan sudah di masjid. Kenapa, Bu? Keutamaannya, Bu, sholat sunat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Tidak ada artinya dunia dan seisinya ini dibandingkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Secara kesehatan, kita keluar rumah sebelum subuh, berjalan menghirup udara yang paling segar itu adalah udara sebelum subuh.
Jauh rumah kami dari masjid Ustaz. Pakai motor lah. Pakai motor. Kan bisa saja. Subhanallah. Ini maksudnya, kita jaga aja ini saja, subhanallah. Ayat Al-Quran sangat banyak sekali mengingatkan kepada kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan angkat derajatmu pada kedudukan yang terpuji. Surat Al-Isra. Maqaman mahmuda, posisi yang terpuji di hadapan Allah itu, di samping 5 waktu, ditambah dengan tahajud, Masya Allah, luar biasa. Nah, setelah sholat subuh, ya kita zikir. Nah, nanti mungkin bagian ibu mungkin sudah mendapat ini. Ada zikir al-maksurat, zikir buku bacaan zikir pagi petang itu. Masya Allah, alhamdulillah, saya sendiri sudah membiasakan itu. Jadi yang pertama pagi, kalau sore kadang tidak terkaja. Kalau pagi kita baca zikir itu terasa oleh hati kita. Sementara itu dulu, kalau diperpanjang jadi panjang, dipersingkat jadi singkat. Sepertinya pertemuan tidak cukup hari ini saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa membahas mungkin zikir-zikir pada waktu-waktu tertentu dan maknanya bisa kita sampaikan, karena itu yang sangat dibutuhkan bagi kita ya untuk mendapatkan ya ketentraman hati ini. Terakhir sebelum ditutup, ada satu pertanyaan dalam kita berkeluarga. Semua kita pasti berkeluarga, pasti. Benarkah sakinah itu segalanya dalam berkeluarga? Dan sakinah sudah kita bahas ini semuanya. Artinya pertanyaannya, benarkah sakinah itu segalanya dalam berkeluarga? Kira-kira ibu jawabnya gimana? Benar atau salah? Benar, Bu. Sakinah itu segalanya dalam berkeluarga. Ketentraman, kedamaian, kesejukan, ya, kenyamanan itu segala-galanya. Sehingga Rasulullah menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau sudah tentram hati ini, senang gitu. Segala-galanya. Tentu karena bahasa sebaliknya, kalau lah hendak tentram di rumah, ya kan bahaya ya. Jadi sakinah itu segala-galanya. Nah, untuk mendapatkan sakinah tadi ya, hadir di majelis taklim, perbanyak zikir, perbanyak ibadah sholat. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan,